Tempat apa yang kamu bicarakan dengan Tuan tadi? Tanya Puput pada Ken, saat keduanya sudah berada di mobil yang sama. Ken memang sengaja meninggalkan Puput sendiri di mobil tadi untuk berbicara sesuatu hal dengan Nicholas. Bukan urusanmu, jawab Ken acuh. Apa itu berhubungan dengan Nona Amira? Tanya Puput lagi, kali ini ia menoleh ke arah Ken dan menunggu jawab Ken dengan bersungguh-sungguh. Jangan banyak bertanya untuk suatu hal yang tidak perlu kamu tahu. Sentak Ken kesal dengan Puput yang cerewet. Seharusnya Ken membiarkan saja Puput naik kendaraan umum atau memesan ojek online. Berada di dalam mobil berdua bersama Puput seperti ini membuat kepalanya sakit. Puput terlalu banyak bicara. Kalau begitu, apa kamu tahu kemana Tuan pergi sore tadi? Tanya Puput sekali lagi. Tutup mulutmu itu, kamu terlalu banyak bicara. Ken membentak. Suaranya tidak terlalu keras namun tetap dapat membuat Puput terkejut. Cih. Dia kasar sekali seperti sikat toilet. Umpat Puput. Apa kau bilang? Tak ada. Puput memasang wajah kesal namun Ken bersikap seolah ia tidak peduli. Aku sedang fokus mengemudi, apa kamu tidak lihat? Jangan ajak aku berbicara terus-menerus, aku tidak bisa fokus. Ken akhirnya mencoba untuk berbicara dengan lebih tenang pada Puput meskipun ia sangat kesal pada gadis yang duduk di sampingnya ini. Ya, aku melihatnya. Bahkan kamu mengemudi di sebelahku, bagaimana mungkin aku tidak melihatmu? Giliran Puput yang kembali buka suara. Kalau begitu, aku rasa kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang. Ken melirik ke arah Puput, gadis itu mengangguk-anggukkan kepala. Sepertinya ia mulai mengerti. Diam. Aku harus diam. Puput menyahut. Ken menghela napas, akhirnya gadis ini bisa mengerti dengan sendirinya. Tapi berapa lama aku harus diam? Aku sedikit bosan dan... Jika bosan kenapa masih di sini? Kamu bisa turun dari mobil ini sekarang juga. Kamu membuat kepalaku sakit. Belum selesai Puput berbicara, Ken kembali memotongnya. Baiklah. Untuk beberapa menit, tidak ada suara di dalam mobil itu, Puput hanya diam dan memainkan kuku jarinya dengan kepala yang menunduk. Sesekali Ken melirik ke arah Puput, tetapi dia masih tidak peduli. Mendadak Puput teringat tentang sebuah pujian yang Ken lontarkan padanya saat di lift rumah Nicholas. Dia merasa ingin tahu arti dari pujian Ken mengenai bunga pasir untuknya. Rasanya dia tidak mungkin menanyakan hal itu langsung pada Ken, bukan? Akhirnya Puput memutuskan untuk mengeluarkan ponselnya dan melakukan pencarian di laman Google. Wajahnya mendadak mengerut, saat dia mengetahui arti dari kata-kata Ken yang awalnya dia kira pujian. Astaga! Kau kurang ajar sekali! Teriak Puput mendadak memecahkan keheningan. Apa? Ada apa? Kata Ken yang terkejut mendadak mendengar teriakan Puput. Kau baru saja mengumpatku. Kau laki-laki yang kurang ajar. Teriak Puput tak kalah kencang dari sebelumnya. Hei! Aku sejak tadi diam dan fokus mengemudi, bagaimana mendadak kau menuduhku mengumpat dirimu? Apa kau gila? Jawab Ken sambil ikut berteriak. Bukan barusan. Tapi saat di lift rumah Tuan Nicholas. Kau mengatakan aku bunga pasir. Aku baru tahu jika itu artinya, kucing. Terang Puput. Hahaha. Oh, itu. Hahaha. Spontan Ken tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku bau seperti kucing? Hah? Kau harus menciumiku agar tahu jika aku tak bau. Titah Puput. Hei, hei. Kau gila ya? Jangan membuat sebuah rencana gila untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Kau pikir aku mau mencium hanya untuk membuktikan hal sepele? Tolak Ken. Sepele katamu. Ini menyangkut harga diri. Nanti semua orang akan berpikir jika aku bau keke Puput. Astaga. Kenapa kau bisa berpikir seperti itu? Bahkan tak ada satu orang pun yang tahu aku di lift memujimu begitu. Terang Ken mulai kesal. Ah. Mas Ken.
Seru Puput dengan nada manja sambil melemparkan sebuah pukulan ke bahu Ken yang tengah menyetir. Blues. Mendadak Ken countermeasures, bukan karena kesakitan akibat pukulan Puput, tetapi karena nada manja yang terlontar dari mulut Puput. Puput melirik ke arah Ken yang tampak diam, merasa tidak enak karena baru saja memukulnya. Sekali lagi Puput menyentuh lengan Ken dengan sentuhan yang jauh lebih lembut. "Mas Ken, kau baik-baik saja? Maafkan aku, sayang. Aku ada urusan bisnis yang sangat penting tadi, jadi aku harus mengurusnya dulu sebelum pulang." Nicholas sedang menjelaskan alasan ia pergi tanpa pamit tadi pada Amira. Pria itu berbohong dan ini kali pertama dia membohongi istrinya. Nicholas menyadari itu sebuah kesalahan. Namun, ia tak punya pilihan lain, ia harus melakukan semua ini demi istrinya juga. Nicholas tidak ingin hidup dalam bayang-bayang Chelsea yang mungkin setiap saat akan meneror mereka dengan senjata bayinya. "Tidak masalah, aku percaya padamu. Sekarang kamu istirahatlah dan aku akan menemanimu di sini," kata Amira. Wanita itu tersenyum sambil mengusap rahang tegas Nicholas. Nicholas mengangguk, ia tersenyum. Sangat sakit rasanya ketika ia berbohong seperti ini, terlebih lagi Amira sangat mempercayainya dan terlihat tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Nicholas tidak mau merusak kepercayaan Amira tapi ia juga tidak punya pilihan lain. Keduanya pun berusaha untuk tidur, sudah larut malam, namun Nicholas belum juga bisa tertidur padahal ia sudah memejamkan matanya cukup lama. Hal yang sama juga dirasakan oleh Amira, meskipun dia terlihat terpejam tapi dia tidak benar-benar tidur. Pikiran masih terjaga karena hatinya merasa jika suaminya beberapa waktu yang lalu membuat sebuah kebohongan. Instingnya sebagai seorang istri cukup kuat. Saat sedang mencoba untuk tertidur, tiba-tiba ponsel Nicholas bergetar. Dia melirik ke arah istrinya yang terlihat tertidur dalam dekapannya. Dengan hati-hati Nicholas menggerakkan tangannya untuk meraih ponselnya. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak ia ketahui, dahi pria itu mengerut, ia tak mengenal nomor ini. Setelah mempertimbangkan sesaat, Nicholas memutuskan untuk menjawab panggilan itu. Dia menggeser tubuhnya untuk membuat jarak pada istrinya. Rasa penasaranlah yang membuatnya ingin mengetahui siapa yang meneleponnya malam-malam begini. "Halo." Nicholas mulai bersuara. Pria itu mengecilkan suaranya karena ia tak ingin tidur Amira terganggu. "Halo, siapa ini?" Nicholas kembali berbicara karena masih tidak ada suara dari ujung sana. Orang yang menelepon itu tidak mengatakan apa-apa setelah panggilan terhubung. "Baik, akan aku matikan. Selamat malam, Nico." Akhirnya orang itu bersuara. Nicholas yang sudah bergerak untuk memutuskan panggilan itu spontan mendekatkan ponselnya ke telinganya lagi. "Siapa ini?" tanyanya. "Bagaimana bisa kamu tidak mengenali suaraku? Kita bahkan baru saja bertemu tadi, maafkan aku yang mendadak merindukanmu lagi." "Apa kamu merindukanku juga?" Seseorang di ujung sana membalas pertanyaan Nicholas dengan pertanyaan lain. "Kamu wanita gila," maki Nicholas setelah mengetahui siapa orang yang sedang bicara dengannya itu. Nicholas melirik ke arah Amira, memastikan bahwa sang istri masih tertidur pulas. Ia tak ingin Amira mendengar semua pembicaraannya dengan Chelsea. "Sebelum kamu mematikan panggilan ini, aku hanya ingin mengatakan bahwa Helena sangat rewel malam ini. Aku kelelahan karena harus terjaga untuk menenangkannya. Aku sudah melakukan ini sendirian sejak Helena lahir dan aku sangat tersiksa tapi sekarang aku sudah merasa lebih senang karena sebentar lagi Helena akan ditemani oleh ayahnya juga," jelas Chelsea di ujung sana. Nicholas hanya diam dan mendengarkan tanpa membalas. "Kamu juga ingin berada di dekat ayahmu, benar kan, sayang?" sambung Chelsea, sepertinya ia sedang berbicara kepada Helena. "Ini sudah malam. Aku sedang berusaha untuk tidur. Apa kamu tidak bisa mengganggu orang lain saja?" balas Nicholas ketus. "Ada apa? Apa malammu tidak begitu nyenyak?"
Apa yang kamu pikirkan, Nico? Apa kamu sedang memikirkan aku dan anakmu yang menggemaskan ini? Tanya Chelsea seraya terkekeh di ujung sana. Tenang saja, aku akan selalu menjaga anak kita dengan baik. Dia akan selalu baik-baik saja bersama ibunya, sambungnya. Aku ingin tidur, jangan ganggu aku. Baiklah. Terima kasih karena sudah datang dan mengunjungi anakmu hari ini. Aku harap kita akan segera menjadi orang tua yang baik untuk Helena. Dan jangan sampai lupa rencana kita besok, aku akan menunggumu di rumah sakit. Akan aku kirimkan alamat rumah sakitnya. Nicholas hanya membalasnya dengan gumaman tanpa memperpanjang percakapannya dengan Chelsea. Selamat malam, Ayah Helena. Begitu Chelsea mengatakan itu, terdengar suara Helena yang merengek. Dengan gerakan cepat, Nicholas langsung mematikan panggilan. Ia tak ingin berbicara dengan Chelsea lebih lama, Amira bisa saja mendengarnya. Kepala Nicholas terasa lebih berat sekarang, ia semakin dekat dengan sebuah kebenaran yang menyatakan bahwa Helena adalah anaknya atau bukan. Ia sangat berharap bahwa anak itu bukan anaknya, walaupun ia harus mengakui bahwa Helena adalah seorang bayi perempuan yang lucu dan cantik. Siapapun akan menyukai bayi manis itu, namun situasinya berbeda untuk Nicholas sekarang. Sedangkan Amira yang menyadari suaminya baru saja melakukan panggilan telepon dengan seseorang yang membuat Nicholas merasa emosi dibuatnya, agaknya tahu siapa yang baru saja menelpon suaminya. Namun, lagi-lagi Amira hanya diam membisu memilih untuk pura-pura tidak tahu dalam tidurnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Thomas. Thomas baru saja turun ke lantai bawah untuk ikut sarapan bersama Nicholas dan anggota keluarganya yang lain. Semuanya sudah ada di meja makan. Tony, Natasha, Nicholas dan Amira, mereka sudah duduk di tempat mereka masing-masing. Aku sangat senang melihat pemandangan seperti ini, kita tampak seperti keluarga yang lengkap. Tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang terganggu, ucap Thomas. Iya. Jangan banyak bicara, duduk saja dan makan. Tony buka suara sambil terkekeh. Baiklah. Thomas duduk di sebelah Nicholas dan memperhatikan semua orang yang sedang menikmati sarapan di meja makan itu. Para pelayan datang dan mulai menyiapkan makanan untuk Thomas juga. Jadi bagaimana tentang pengganggu yang datang kemarin? Apa semuanya baik-baik saja? Tidak ada masalah yang ditutup-tutupi, kan? Tanya Thomas. Apa maksudmu? Sahut Nicholas. Ya, kita semua tahu kemarin ada masalah yang tiba-tiba datang ke rumah ini dan membuat semua orang merasa tidak senang. Kamu mengerti maksudku, kan? Aku hanya bertanya, apa semuanya baik-baik saja? Ulang Thomas. Thomas berusaha untuk tidak menyinggung siapapun dan tetap santai saat mengungkit kembali tentang kehadiran Chelsea kemarin. Pemuda itu tidak punya maksud apa-apa, ia hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Apa yang kau katakan ini? Tentu saja semuanya baik, apa yang tidak baik? Apa kau berharap aku dan Amira tidak baik-baik saja? Apa kau ingin kami bertengkar? Itu yang kau inginkan? Seru Nicholas. Thomas menggeleng, tidak, aku tidak mengatakan itu, aku hanya... Cukup. Aku selesai. Belum selesai Thomas mengatakan apa yang ingin ia katakan, Nicholas sudah lebih dulu berdiri dan beranjak menjauh dari meja makan dan meninggalkan semua orang yang membeku di sana. Bahkan Amira pun terkejut dengan sikap Nicholas yang tiba-tiba menjadi sangat sensitif padahal Thomas bertanya dengan baik-baik. Ayo, Ken, ajak Nicholas untuk segera pergi setelah ia berpapasan dengan Ken yang baru saja masuk ke dalam rumah. Bahkan Nicholas lupa untuk mengecup kening Amira seperti biasanya. Tentu saja hal ini membuat Amira terkejut, mendapati suaminya terlihat tidak biasa. Thomas terdiam. Ia syok, otaknya tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi, itu terlalu cepat. Apa aku salah?
Apa kata-kataku tadi terlalu kasar hingga membuat Nicholas pergi begitu saja? Apa aku membuatnya marah? Tanya Thomas dengan raut wajah bingung. Ia tak mengerti. Tidak, Thomas. Tidak masalah, Nicholas mungkin hanya sedang stres saja, dia akan baik-baik saja setelah pulang dari kantor. Kamu tenang saja, kata Amira. Nicholas mungkin sedang banyak pikiran jadi emosinya tidak terkontrol, kamu jangan mengungkit masalah kemarin dulu di depan Nicholas. Biarkan dia tenang dulu, sambung Tony. Kamu tidak salah. Situasinya yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Kakakmu hanya sedang sensitif. Natasha menambahkan. Thomas mengangguk, ia mengerti. Nicholas mungkin sedang memikirkan masalah kemarin ditambah urusan pekerjaannya yang menumpuk dan segala sesuatu yang semakin mempengaruhi pikirannya. Thomas menyesal, seharusnya ia tak menanyakan apapun pada Nicholas tadi. Di lain kesempatan ia akan meminta maaf pada Nicholas untuk apa yang sudah ia katakan tadi. Sementara Nicholas dan Ken sudah memasuki mobil dan siap untuk berangkat ke kantor. Nicholas sudah rapi dengan setelan jasnya, begitu juga dengan Ken yang memang selalu rapi di situasi apapun. Apa yang akan aku lakukan hari ini, Ken? Tanya Nicholas ketika mobil mereka sudah mulai keluar dari kawasan rumah keluarga Tony Oscar. Anda harus rapat dengan rekan bisnis baru kita siang ini dan rapat itu adalah acara yang paling penting dalam jadwal Anda hari ini, Tuan. Jadi kita tidak boleh terlambat, jawab Ken. Rapat itu akan berlangsung setelah atau sebelum jam makan siang? Tanya Nicholas lagi. Setelah jam makan siang, Tuan. Saya sudah mengatur semuanya, kita bisa menyelesaikan semua jadwal pagi lalu pergi ke rapat itu dengan tepat waktu. Seperti biasanya. Ken menyahut. Baiklah. Apa Anda baik-baik saja, Tuan? Tanya Ken setelah mobil hening beberapa saat. Aku baik-baik saja. Kenapa semua orang bertanya tentang kondisiku? Apa aku terlihat tidak baik-baik saja? Tanya Nicholas balik. Tidak, Tuan. Hanya saja Anda terlihat gelisah dan tidak tenang hari ini. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi, balas Ken. Nicholas menyisir rambutnya ke belakang menggunakan jemarinya. Pria itu menghela napas panjang. Tidak ada masalah, aku hanya sedang memikirkan banyak hal jadi aku sedikit gelisah. Tapi selebihnya, aku bisa menanganinya. Nicholas membantah. Baiklah. Jika ada hal yang bisa saya bantu, Anda bisa meminta bantuan, pesan Ken. Nicholas terdiam. Ia tak membalas ucapan Ken lagi. Seperti yang bisa Ken lihat, Nicholas kembali melamun. Ada sesuatu yang aneh dari Nicholas, pria itu lebih sering melamun dan tidak fokus. Pasti ada hal berat yang ia pikirkan dan Ken bisa merasakan hal itu dengan sangat jelas. Apa saya boleh bertanya, Tuan? Ken buka suara. Tentang apa? Tentang pertanyaan yang belum juga Anda jawab sejak terakhir kali saya bertanya. Ken menyahut. Dahi Nicholas mengerut, ia memberi isyarat pada Ken untuk langsung mengatakannya saja. Saya ingin tahu kemana Anda pergi kemarin sore itu, apa Anda benar-benar menemui Chelsea di apartemennya? Tanya Ken dengan intonasi yang sangat serius. Nicholas tidak langsung menjawab, ia diam sebentar lalu menggeleng. Tidak. Tidak mungkin aku pergi ke apartemen wanita itu, untuk apa? Kamu tahu bahwa aku membencinya, Ken. Untuk apa aku mendatanginya? Itu hanya buang-buang waktu dan kamu juga tahu itu. Ken tidak langsung percaya begitu saja. Entah mengapa ia merasa bahwa ada sesuatu yang Nicholas sembunyikan darinya tapi akan sulit untuk membuat bosnya itu mengaku. Anda serius, kan? Saya hanya tidak ingin Anda bertengkar dengan Nona Amira hanya karena wanita yang sudah jelas-jelas berniat untuk menghancurkan rumah tangga Anda. Ken menjelaskan apa alasannya hingga ia berani bertanya. Aku mengerti. Terima kasih sudah bertanya. Aku sangat menyesal karena sudah marah-marah tidak jelas pada Thomas tadi, aku hanya pusing dan mudah terbawa emosi.
Nicholas membalas. Mereka melanjutkan percakapan kecil itu hingga sampai di kantor. Begitu mereka sudah masuk ke dalam gedung kantor dan melakukan pekerjaan mereka masing-masing, semuanya kembali normal. Ken kembali fokus kepada tugasnya dan ia sudah tidak memperhatikan Nicholas lagi. Namun sesekali Ken masih memperhatikan apa yang Nicholas lakukan dan yang ia dapati adalah Nicholas tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan, ia terlihat biasa saja. Secara spontan Ken merasa ia harus memperhatikan tiap gerak-gerik Nicholas, bosnya itu terlihat sangat aneh hingga perlu diawasi. Ken tidak mengawasi secara terang-terangan namun ia tetap bisa tahu semuanya. Sampai akhirnya, jam makan siang pun tiba. Nicholas dan Ken makan siang seperti biasanya, sembari menunggu waktu rapat yang akan mereka hadiri setelah jam makan siang ini. Sudah waktunya untuk menghadiri rapat, Tuan. Kita sudah harus menemui rekan kerja Anda. Mereka sudah menunggu di ruang rapat, kata Ken. Baiklah. Nicholas dan Ken akhirnya kembali ke ruangan direktur utama untuk mengambil beberapa berkas. Namun saat akan menuju ke ruang rapat, Nicholas meminta Ken untuk menemui rekan kerja baru mereka itu lebih dulu sementara dia akan menyusul. Temui mereka lebih dulu, Ken. Aku akan menyusul, aku harus ke toilet dulu, kata Nicholas. Baik, Tuan. Saya akan menunggu Anda di sana, harap cepat. Ken percaya saja lalu ia pergi lebih dulu ke ruang rapat untuk menemui rekan kerja baru kantor mereka ini yang sudah lama menunggu. Setelah Ken pergi, Nicholas masih tetap geming di tempatnya. Ia tidak pergi ke toilet seperti apa yang ia katakan. Alih-alih bergegas untuk pergi ke ruang rapat, pria itu tampak sibuk mencari sesuatu. Dan tak lama mencari, akhirnya ia menemukannya. Pria itu mencari kunci mobilnya. Dan tak lupa mematikan ponselnya untuk menghindari panggilan telepon yang mungkin masuk dari sekretaris yang mencari keberadaannya. Tanpa basa-basi dan tanpa mengatakan apapun kepada Ken, Nicholas turun ke lantai bawah lalu keluar dari gedung kantor begitu saja. Direktur utama itu meninggalkan semua tanggung jawabnya dan pergi ke rumah sakit yang alamatnya baru saja dikirimkan oleh seseorang di ponselnya. Seperti apa yang sudah Nicholas dan Chelsea rencanakan, hari ini mereka akan melakukan tes DNA. Tidak lama berselang, akhirnya Nicholas sampai di rumah sakit setelah mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan membelah jalanan siang hari yang sibuk. Akhirnya kamu datang juga, aku dan Helena sudah menunggu sangat lama di sini. Aku kira kamu sudah melupakan janjimu untuk bertemu, kata Chelsea ketika ia menemukan sosok Nicholas berjalan mendekat ke arahnya. Aku tidak akan lupa, balas Nicholas. Nicholas sudah tidak mengenakan jasnya, ia melepasnya dan menaruhnya di mobil. Baiklah. Silakan duduk, ucap Chelsea. Kapan tesnya bisa dimulai? Aku sangat sibuk dan menyempatkan waktu ke sini hanya untuk tes saja, jangan membuang-buang waktuku lebih banyak. Nicholas gelisah. Bagaimana tidak? Nicholas rela meninggalkan rapat pentingnya hanya untuk tes DNA sialan ini. Ia bahkan tidak tahu bahwa Helena adalah benar anaknya atau bukan, ia hanya ingin membuktikannya saja. Bermenit-menit lamanya Nicholas, Chelsea dan Helena menunggu, akhirnya waktunya mereka tes DNA. Tes itu berlangsung cukup lama dan ternyata menyita waktu. Suka tak suka, Nicholas harus melakukannya karena ia sudah sepakat dengan Chelsea. Nicholas berharap setelah semua ini selesai dan hasilnya keluar, apa yang seharusnya diketahui dan menjadi fakta, bisa diketahui semua orang dan tidak ada lagi kesalahpahaman. Nicholas sangat berharap hasil tes DNA kali ini bukan semakin memperkeruh suasana yang dia rasakan. Setelah berjam-jam berlalu, tes itu pun selesai. Tinggal hasilnya saja yang harus ditunggu dan menjadi bukti terkuat untuk semuanya. Aku harus kembali ke kantor. Kabari saja kapan hasil tes itu keluar. Titah Nicholas. Petugas bilang hasilnya akan keluar setelah 2 hari dari sekarang, terang Chelsea.
Baiklah. Jangan pernah coba-coba untuk memanipulasi hasilnya. Atau kau akan tahu akibatnya. Ancam Nicholas tegas. Tentu Nicholas. Aku tidak akan melakukan hal sepicik itu, jelas Chelsea berusaha meyakinkan. Baiklah, kamu bisa pulang sekarang, tesnya juga sudah selesai. Dan jangan lupa, kamu harus mempersiapkan mentalmu untuk segera tahu kebenarannya. Mungkin akan sulit diterima pada awalnya tapi kamu pasti akan segera terbiasa, ucap Chelsea penuh dengan keyakinan. Aku selalu berharap bahwa aku tidak pernah punya anak denganmu, sahut Nicholas ketus lalu beranjak pergi. Chelsea hanya tersenyum licik mengikuti gerak langkah Nicholas yang semakin menjauh. Jujur saja Nicholas tidak tahu harus mengatakan apa pada Ken karena pergi begitu saja sebelum rapat benar-benar akan segera dimulai. Ia akan memikirkan alasannya nanti, yang terpenting tes DNA itu sudah selesai dan tinggal menunggu hasilnya saja. Chelsea masih memandangi punggung Nicholas yang mulai menjauh, senyum tipis tiba-tiba menghiasi bibirnya. Kena kau, Nicholas.